Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so it's opening weekend of the Marvels. Penggemar berbondong-bondong memboikot Marvel setelah muncul tudingan adanya dukungan terhadap Israel. Dukungan ini diklaim berasal dari munculnya superhero atau pahlawan yang diceritakan dari Israel. Superhero bernama Ruth Bader Seth atau Sabra akan dimunculkan dalam film Captain America New World Order yang akan dirilis pada 2024. Kemunculan Sabra pun menjadi pro dan kontra, terlebih saat banyak pihak menyerukan boikot terhadap Israel. Berdampak pada film The Marvels, boikot terhadap Marvel karena karakter Sabra ini ternyata mempengaruhi film The Marvels yang baru saja dirilis di bioskop. Film yang dibintangi Brie Larson ini tercatat menjadi film dengan pendapatan paling rendah sepanjang sejarah. Melansir Variety, The Marvels menghasilkan 47 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 738,45 miliar rupiah di Amerika Serikat dalam debut rilisnya. Angka ini lebih rendah dari perkiraan awal yang diprediksi mencapai angka 75 dolar Amerika Serikat atau 1,18 triliun rupiah. Viral di Twitter, pemboikotan The Marvels ini pun diserukan oleh warganet di media sosial Twitter X pada beberapa waktu lalu. Mereka mengaku tak mau melihat The Marvels karena pengaruh Disney yang menyisihkan pendapatannya untuk menyumbang Israel. Alasan kedua juga disebabkan karena kemunculan Sabra dalam film Captain America. Korea Selatan ikut boikot The Marvels. Saat ini di negara Korea Selatan pun sedang gencar-gencarnya pemboikotan produk yang diduga pro terhadap Zionis Israel. Pemboikotan tak hanya dilakukan di Indonesia saja, luar negeri pun turut berpartisipasi dalam pemboikotan ini. Masyarakat Korea Selatan ini diduga kompak memboikot produk yang diduga pro Israel. Hal ini dilihat dari bioskop yang sepi pengunjung pada penayangan film The Marvels. Okay, so it's opening weekend of the Marvels. This is in South Korea, and look at this. Movie starts in about 10 minutes. I kid you not. It starts in 10 minutes. It starts at 6:50. It is now 6:40. There is nobody in this theater on a Sunday night. Nobody in this theater to go see The Marvels, except me, because I'm just bored out of my mind. The Marvels sendiri diproduksi oleh Walt Disney Studio yang baru saja tayang pada bulan November 2023. Pada cuplikan video yang diunggah oleh akun TikTok @pinabuali, terlihat tidak ada satupun pengunjung, yang tampak hanya berjajar kursi kosong. Pada perdana pemutaran film The Marvels dan 10 menit lagi penayangan filmnya, namun tetap sepi, padahal film tersebut ditayangkan di hari libur. Lihat, film akan dimulai 10 menit lagi, pukul 18.50 dan sekarang pukul 18.40, tetapi tidak ada orang di dalam theater, ucap narator pada akun TikTok @binabuali yang dikutip Hops.id pada 23 November 2023. The Marvels diboikot dikarenakan diproduksi oleh Disney yang terang-terangan memberikan donasi kepada Israel sebesar 31 miliar rupiah. Oleh karena itu, jika menonton The Marvels ataupun Disney sama saja mendukung Israel. Pemboikotan ini akan terus dilakukan hingga tidak ada lagi perusahaan maupun individu yang mendukung Israel dan Zionis. Sampai kapan? Sampai tidak ada lagi individu maupun perusahaan yang mendukung Israel dan Zionis, tulisnya dalam video. Berikut beberapa komentar mengenai video yang diunggah oleh @pinabuali. Orang Korsel aja ngerti tentang kemanusiaan, lah orang Indonesia parah kalau nggak ngerti, mending nonton drakor aja. Tulis akun TikTok user 7993979453920. Fans banget sama Marvel Disney. Dulu adalah film yang paling kutunggu, tapi itu dulu, boikot Marvel dan Disney. Ditulis oleh akun TikTok @anairliana3.
Setuju, aku penggemar Marvel juju, tapi demi rakyat Palestina yang terbunuh oleh Yahudi, demi kemanusiaan aku akan tinggalkan semua yang berhubungan, ucap akun TikTok @statudi. Pendapatan terburuk dalam sejarah film The Marvels. Debut film terbaru Marvel Cinematic Universe (MCU), The Marvels tidak memberikan hasil yang diharapkan Disney, di mana saat ini perusahaan animasi itu tengah dikecam dan diboikot oleh masyarakat di Asia karena perusahaannya terang-terangan mendukung Israel. Film ini hanya menghasilkan pendapatan sebesar 47 juta US dollar atau sekitar 733,2 miliar rupiah dengan asumsi kurs 15.600 rupiah pada akhir pekan pembukaannya, menurut laporan dari CNBC. Sebelumnya, analis industri memprediksi bahwa The Marvels bisa meraup pendapatan antara 75 juta US dollar hingga 80 juta US dollar. Namun, realitas pasar menunjukkan hasil yang lebih rendah, dengan pendapatan akhir pekan hanya mencapai antara 60 juta US dollar hingga 65 juta US dollar. Pengamat industri mengatakan film ini mungkin akan berpengaruh pada liburan Thanksgiving dan bisa mencerminkan kesuksesan film tersebut di box office. Meski menerima respons yang cukup positif dari penonton dengan skor 85% di Rotten Tomatoes, para kritikus film tampaknya kurang antusias dengan The Marvels, memberikan skor 62%. Kesenjangan antara penilaian kritikus dan penonton ini mencerminkan dinamika yang kompleks dalam menerima film MCU yang ke-33 ini. Disney sebagai pemilik waralaba MCU menghadapi tantangan berat dalam menarik penonton ke bioskop untuk film terbarunya ini, terlebih situasinya. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki basis penggemar yang kuat, film MCU masih harus bersaing keras di pasar yang semakin kompetitif. Walt Disney dukung penjajahan Zionis Israel. The Walt Disney Company mendonasikan 2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 31 miliar rupiah bantuan kepada Israel. Hal itu terungkap dari situs resmi The Walt Disney Company yang diunggah pada 12 Oktober 2023. Setelah serangan teroris mengerikan yang menargetkan orang-orang Yahudi di Israel akhir pekan lalu, kita semua harus melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung orang-orang tak bersalah yang mengalami begitu banyak penderitaan, kekerasan, dan ketidakpastian, terutama anak-anak, kata CEO The Walt Disney Company, Robert T. Iger. Dia melanjutkan pernyataannya, "Kami mengutuk serangan-serangan ini, kebencian yang memotivasi mereka dan semua tindakan terorisme. Kami akan terus berupaya mencari lebih banyak cara untuk memberikan dukungan di kawasan ini dan untuk menghormati para korban, keluarga mereka, dan semua orang yang terkena dampak perang ini." Setelah mengetahui bahwa Disney mendonasikan uangnya untuk Israel, apakah menonton film-film karya Disney termasuk bentuk dukungan tidak langsung untuk Israel? Menurut fatwa yang ada, baiknya kita hindari, atau misalnya ada tontonan yang tayang di bioskop dan produksi mereka tidak perlu ditonton. Jawab pendiri Halal Corner, Aisyah Maharani. Saat ini, Disney merupakan salah satu perusahaan yang masuk ke dalam daftar DBS Movement. DBS Movement merupakan gerakan atau kampanye boikot global yang bertujuan untuk mengakhiri penindasan Palestina oleh Israel. Belum lama ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah menerbitkan fatwa baru terkait agresi militer Israel ke Palestina. Dalam fatwa terbaru ini, MUI menyatakan wajib hukumnya untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel. Fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap Palestina ini juga merekomendasikan agar pemerintah mengambil langkah tegas untuk membantu perjuangan Palestina. Bantuan ini bisa diwujudkan melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang hingga mengirimkan bantuan kemanusiaan. MUI juga menekankan bahwa zakat dari masyarakat muslim di Indonesia bisa didistribusikan untuk kepentingan jihad kemerdekaan Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, so it's opening weekend of the Marvels.